Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali dengan Lanusia Channel. Saya akan pada kesempatan hari ini saya akan mengupload sebuah video yang berjudul pelatihan penyemprotan yang dilakukan oleh KUD. Selamat pagi, selamat menyaksikan. Ini alat-alatnya semprot ya. Ini cat, kemudian ini baju berpak untuk keselamatan kerja, ini ember, gayung, kemudian ini alat-alat yang caping, sepatu dan helm. Ini juga ember. Ini adalah perlengkapan alat-alat semprot beserta APD-nya. Kuat atau glifosat. Tentunya di perusahaan kita itu untuk bahan aktif Gramoxone sudah mulai dikurangi ya, yang merek Gramoxone yang barang aktif Paraquat itu sudah dikurangi, sehingga kita sebagai petani juga harus mengikuti apa yang menjadi peraturan dan yang ditentukan oleh perusahaan. Karena apa? Supaya kesehatan kita tetap terjaga. Jadi pada hari ini tentunya saya akan menyampaikan prosedur gimana cara bekerja. Cara bekerja melakukan penyemprotan, cara kerjanya. Jadi cara kerjanya yaitu kita dalam bekerja, satu, tidak boleh merokok, ya kan? Tidak boleh sambil makan. Kadang-kadang kan kita tidak tahu, kita sambil bekerja, sambil nyemprot, kita sambil makan, sambil merokok, ya kan? Nah, itu sangat berbahaya karena nanti residu yang ada itu dari percikan semprotan itu akan kena badan kita, sehingga kita harus dilengkapi dengan APD yang ada. APD kita adalah untuk semprot adalah caping, ya kan, kacamata, apalagi Bapak, kaos tangan, masker, apron, berpak, sepatu. Nah, tentunya Bapak harus tahu dan paham apa yang menjadi yang kita pakai tadi, fungsi-fungsinya. Jangan sampai kita memakai alat safety tapi tidak tahu fungsinya, ya kan? Otomatis kan caping, saya beritahu, caping adalah untuk melindungi dari panas, ya kan, kacamata biar kita tidak kena percikan dari racun yang ada, masker supaya tidak terhirup, ya kan, dari bahan kimia yang ada tidak terhirup. Jadi untuk apron itu supaya tidak iritasi ke kulit, sepatu supaya kita tidak kena duri atau hewan-hewan berbisa yang lain. Nah, itu harus dipahami. Jadi apa yang kita pakai harus kita pahami. Nah, begitu. Jadi tentunya di dalam kita bekerja ini, selain kita mengetahui apa itu mengenai APD kita juga mengetahui bahan aktif yang kita pakai. Ya, kita mau bekerja harus membaca MSDS, materi safety data sheet. Nah, di dalamnya di situ namanya materi data sheet itu petunjuk-petunjuk yang di nama dagang pestisida tadi. Jadi di situ nama dagangnya akan ada, terus gimana cara safety-nya, penanganan apabila terjadi kecelakaan, di situ tertulis di materi data sheet itu. Ya, materi safety data sheet itu akan tertulis di situ. Tertulis bahan aktifnya, tanggal kedaluarsanya, ya kan, tanggal kedaluarsanya, terus sampai nama dagangnya, itu di situ langsung muncul. Jadi itu harus dibaca dulu, terus cara penanganan kalau terjadi kecelakaan itu seperti apa. Nah, itu harus dipahami oleh kita. Jadi jangan sampai kita menggunakan racun atau pestisida kita tidak paham apakah itu dan penanganan apabila terkena mata. Nah, kalau terkena mata itu gimana cara penanganannya? Kalau terkena mata kita harus pergi ke air yang mengalir, dicuci selama 15 menit. Atau kalau kita di koperasi kita setiap kan mandor ada membawa itu kan, air yang bersih untuk nyemprot tuh. Nah, spray yang kita semprotkan ke mata itu. Nah,
itu bisa dipakai. Makanya minta sama mandor kalau memang kita jauh dari sungai, mintalah itu disemprot ke mata kita sampai rasa perihnya itu hilang ya. Jangan sampai dikucek-kucek Pak ya, jangan sampai dikucek, apabila kena mata jangan sampai dikucek. Jadi harus cepat dikasih itu, dicuci bersih. Terus apabila kena percik ke pakaian kita, seperti apa cara penanganannya? Otomatis kan kadang kita pas numpahkan mencampur racun, kadang-kadang tertumpah ke badan kita, walaupun kita udah pakai apron, kadang-kadang mengenai yang lepas dari apron. Cara penanganannya siapa? Ya kita lepas, kita cuci yang kena anu tadi. Nah, terus kalau terhirup beda dengan tetelan ya, harus paham itu. Yang terhirup itu lewat hidung kita atau waktu kita menghisap. Nah, itu gimana cara penanganannya? Nah, itu dilonggarkan, pakaiannya dilepas. Pakaian yang apron itu dilepas, dibawa ke udara yang segar, udara yang ibaratnya sirkulasinya enak, teduh, dibawa ke situ. Karena kan kalau kita kena hirup itu kan biasanya pusing tuh. Nah, supaya tidak pusing itu kita bawa ke tempat yang segar, ke tempat yang ini. Maaf. Halo, matikan dulu ya Pak. Halo. Yang terhirup ya, apabila racun terhirup, itu cara penanganannya yaitu tadi pakaian kencang dikendorkan, yang kencang dikendorkan, wear pack apa itu yang memang badan kita dikendorkan, terus si penyemprot tadi yang kena hirup tadi kan, yang pusing tadi kita bawa ke tempat yang teduh, Memang itu penanganan awal itu tidak selesai atau kurang, kita bawa ke dokter atau kita laporkan ke KUD, pengurus KUD, karena ada ini kan, ada nomor kontak yang setiap KUD kita ada nomor kontak Pak ya, ada kontak yang dihubungi. Kita langsungkan ke KUD biar bawa pasien ini ke dokter kan gitu. Nah itu kalau umpamanya tertelan, nah tadi terhirup sekarang tertelan, kan kadang-kadang kan kita nggak sengaja kan, ya kan, bisa juga tertelan kan, karena racun itu ibaratnya netes atau gimana, naik mulut kita, telan, atau sengaja apa itu makanan itu yang kena racun itu langsung kita makan kan, otomatis tertelan, ya kan. Sehingga kalau kita tertelan ya caranya itu tadi, si penyemprot ini kita bawa, kita lihat dulu apakah dia sadar, apakah dia pingsan, kita pastikan dulu. Tapi kalau apabila dia pingsan, jangan sekali-kali dikasih makanan lewat mulutnya, mau air mau makanan jangan kalau dia pingsan. Tapi kalau dia sadar, boleh dikasih minum sebanyak-banyaknya, terus di tenggorokannya itu biar muntah. Nah, itu cara penanganannya. Kalau memang itu belum selesai juga, masih ini, bawa untuk lebih amannya, dibawa ke dokter biar penanganan lebih lanjut. Nah, itu syarat rasa untuk penyemprotan. Nah, jadi yang jelas kita pada hari ini selain kita gimana cara melakukan semprot, kita mau kalibrasi. Karena kalibrasi ini perlu untuk mengetahui volume air yang keluar dari nozzle itu per menitnya, terus jalannya dalam 10 menit 10 detiknya, terus panjang kali lebarnya untuk mengetahui itu. Jadi pada dasarnya namanya kalibrasi alat ini untuk mengetahui apakah nozzle ini normal atau tidak, apakah masih pabrikan atau tidak. Nah, kalau memang tidak sesuai dengan pabrikan harus kita ganti nozzle-nya. Nah, itu harus kita ganti nozzle-nya supaya apa? Supaya kita dalam bekerja itu efisien. Jadi tidak pemborosan. Kadang-kadang kan dalam menyemprot itu kadang-kadang tidak efisien, tidak efektif karena apa? Disebabkan karena bisa juga kerusakan dari alat kita sehingga bocor. Nah, itu tidak efisien, tidak efektif juga karena banyak muncrat bocor. Nah, maka itu sebelum kerja alat kita ini harus dicek apakah kualitasnya, apakah keadaannya baik atau tidak. Kalau keadaannya baik, ya langsung bisa dilanjutkan. Kalibrasi ini bisa dilakukan 3 sampai 4 bulan sekali. Ya, udah dipakai 3 bulan dibuat kalibrasi saja sendiri. Kalibrasi tidak susah. Jadi pada dasarnya kalibrasi itu untuk mengetahui berapa
keluarnya air di dalam nonsel dari nonsel tersebut. Volume air yang keluar tuh berapa liter per 1 menit itu, per 1 menit. Terus untuk jalannya, untuk mengetahui jalannya dan panjang dan lebarnya tadi. Jadi berapa yang digunakan dalam 1 hektar itu memerlukan air berapa dengan nonsel yang normal. Nah itu pada dasarnya itu. Nah, serasa untuk teori kalibrasi kita tidak panjang lebar, kita mau praktek sekarang. Kita mau praktek cara mengisi cap, seolah-olah kita ini bekerja. Jadi cara mengisi cap kalau di lapangan seperti apa? Seperti inilah. Toh alat kita yang kita di lapangan apabila kita lakukan penyemprotan. Salah satu adalah yang menampung racun cap. Ini tujuannya supaya waktu kita mengisi ini racun itu, tujuan kita dalam penyemprotan ini adalah menjaga keamanan badan kita, juga keamanan lingkungan kita, supaya lingkungan kita juga tetap terpelihara, tidak rusak. Nah itu tujuannya, sehingga saat kita melakukan penyemprotan seminimal mungkin kita mencemari lingkungan, ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Seperti contohnya, jadi ini adalah ember penampung air, jadi racun. Jadi supaya kita waktu mengisi racun sini ada tumpahan, dia tetap tertampung di ember. Nah begitu. Nah, sehingga boleh diisi dulu ini untuk praktek kalibrasi 5 liter saja Pak. 5 liter tampung ya. Kita mau praktek kasih cap kita yang sudah dipakai 3 bulan, sehingga kita harus uji apakah nonsel ini masih normal atau masih standar pabrik atau tidak, sehingga kita akan melakukan kalibrasi nonsel ini. Bapak aja yang isi, Bapak aja yang isi, Bapak aja. Ini adalah cara untuk kalibrasi penyemprotan. Jadi ini lagi mengisi cap ya, yang diisi air beserta racunnya. Jadi dalam kalibrasi kita tidak pakai racun Pak. Oh ya. Untuk kalibrasi sementara tidak dikasih racun, karena hanya untuk mengetahui normal atau tidaknya nozzle ya. Ya. Atau sudah tidak. Oke, dah. Oke, 3 jalan ya. Yang itu satu nggak dipakai. Oke, ya kita bawa ke sana, tutup. Oke ya. Ini adalah Ketua KUD kita, yaitu Pak Saroyo, untuk menerangkan bagaimana prosedur cara penyemprotan yang benar. Silakan Pak. Oke. Jadi cara penyemprotan yang benar yaitu untuk karyawan semprot dari rumah datang ke KUD, di ruangan ganti pakaian, ambil semprotan, segala macam perlengkapan. Habis itu terus ke lapangan, terus kalau udah sampai ke lapangan udah selesai, kembali lagi ke ruangan untuk ganti baju, mandi, habis itu bisa langsung pulang gitu. Terima kasih pada Pak Saroyo selaku Ketua KUD telah memberikan tata cara untuk penyemprotan. Oke guys, kita akan ke lapangan untuk memantau jalannya kalibrasi penyemprotan. Oke guys, kita akan segera ke lapangan untuk melaksanakan kalibrasi. Ini kita mau kalibrasi, jadi untuk Bapak yang pertama ini mau kita lihat flow rate-nya, keluarnya air dalam nonsel itu per 10 detik berapa ini? Berapa liter ya?
Aduh, hitung 1 menit, Bang. Hitung. Oke. Ntar mulu. Masuk ke sini, Pak. Aduh. Dalam-dalam. Biar kita tambah musik. Ini adalah kalibrasi untuk tim yang pertama. Dari sini ya, Pak. Dalam, Pak. Ini kalibrasi yang pertama nih. Oke, baru 30 menit. Ya, 30 detik. tengok nih sampai yang waktu ditentukan. Lima 3, 5 4, 5 5, 5 6, 5 8. Oke, untuk kalibrasi yang pertama itu dalam waktu durasi 1 menit itu akan mengeluarkan air sebanyak 1,5 liter, guys. Punya Bapak. Oke, untuk tim kedua Pak Jajang itu akan kita cek kalibrasinya. Tadi yang pertama dari tim 1 Pak Topan dengan waktu 1 menit itu akan mengeluarkan ataupun dibutuhkan air sebanyak 1,5 liter. Nanti untuk tim yang kedua itu Pak Jajang akan melakukan durasi tetap 1 menit. Nanti dibutuhkan berapa liter kita guys, coba kita tengok guys. 1 2 kurang ya. Banyak ini. Ini ada buku panduan standarnya, kan? Berapa lama ini? Ini waktu yang gunakan 1 menit untuk 2 itu dari Jajang. Enggak, 1 liter Mas. Sama. Oh, masa banyak itu. Sama guys dengan yang pertama ya, di 1,5 liter. Yang ketiga. Oke, untuk yang ketiga kita akan cek dari Pak Hermawan ini guys. Untuk durasi yang ketiga tetap durasi 1 menit itu akan kita dapatkan berapa liter air yang dibutuhkan. Yang tim yang kedua tadi dengan durasi 1 menit itu membutuhkan air 1,5 liter. Yang ketiga yaitu saudara Hermawan, dia akan dibutuhkan berapa liter per 1 menit. Stop. Berarti kalau ini nanti tiga-tiganya sama, berarti kondisi nonsel kita normal. Sama, ya. Kita tinggal berapa guys yang dibutuhkan airnya dalam waktu 1 menit. Ternyata ketiga-tiganya sama guys, karena nozzle-nya ketiga-tiganya masih standar pabrikan, jadi tidak ada masalah, cukup akurat. Demikian guys yang bisa saya sampaikan. Praktek berjalan. Oke, dalam 1 2 3 kita akan coba untuk kalibrasi dalam waktu 10 detik. 9 stop. Ini rata-rata ya? Ya. Guys, Berhenti situ dulu. dalam waktu 10 detik ikan Ini
meter ini? 5. Oke. 6 meter, 6 meter. 5. 6 meter. Terus Pak. Ya. Berapa itu? Berapa itu? 6. 1,6 di Mau? Siapa ini dulu Bang? 5 ini. Aku dulu. Tulisannya hanya 3. 5. 5. Ini. Oh. Benar kayaknya. Punya Bapak itu. Untuk yang pertama tadi durasi 10 detik dengan lebar 1 meter, panjang 6,5. Yang kalibrasi yang kedua yaitu lebar 1 meter Ini 24. dengan 5, panjang 74. 7 meter 400 cm, 7,4 meter. Untuk yang ketiga lebar yang sama 1 meter juga dengan waktu durasi 10 detik itu akan 22. berarti untuk regu yang ketiga panjang 7 meter 22 Aku tadi 5. 6,5. Ya. setengah. Setengah. Kemudian yang kedua 74 7,22 kayak 7,22. Nah, nanti kita tinggal hitung Enggak, di kantor. yang ketiga 7,22. Untuk kalibrasi kita ulang sekali lagi atau tidak? Saya rasa jalannya udah cukup ya. Lebar rata-rata 1 meter kan? Oke, lebar 1 meter kalikan untuk panjangnya nanti. Oke. Nah, sekarang foto bersama. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Oke, Mataharinya kita di sebelah sini, Pak. kita akan Oh iya, ke kantor. foto bersama ya. Ini habis kalibrasi penyemprot dengan durasi seperti itu, masing-masing peserta tidak guys, ada yang 7,4, 7,4, ada yang 6,5. Nanti untuk perhitungannya kita di kantor. Ini kalibrasi sudah selesai, akan menuju ke kantor KUD. Ikuti kami guys, let's go. Teman-temanku Lanusia dimanapun kalian berada, demikian tadi pelatihan dasar ya, teknik penyemprotan dan kalibrasi yang dilakukan oleh KUD, diikuti oleh petani sawit di Desa Erdulan Jaya. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa bermanfaat dan bisa diikuti oleh petani-petani yang lain. Selamat pagi, jumpa kembali di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.